Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para direktur, para kepala sekolah dan kepala madrasah, kepala badan, dan juga para dewan guru, anak-anakku semua, santri At-Tawazun. Pada hari ini kita menyelenggarakan Hari Santri Nasional. Kita lakukan selalu satu hari di depan sebelum pada tanggal 22 Oktober. Karena pada tanggal 22 Oktober kita akan melaksanakan dan juga memperingati Hari Santri secara nasional. Sementara di Kabupaten Subang ini senantiasa kita disentralkan peringatannya. Upacara peringatan ini adalah di ibu kota Kabupaten Subang. Untuk itulah kebijakan pondok kita lakukan peringatan Hari Santri ini satu hari sebelum daripada tanggalnya. Hari Santri anak-anakku adalah merupakan resmi pengakuan dari negara. Keputusan Presiden nomor 15 nomor 22 tahun 2015 ditandatangani oleh Presiden. Ini adalah merupakan bentuk pengakuan negara bahwa santri itu mempunyai peran besar di negara Republik Indonesia ini. Santri bukan penumpang biasa di negeri kita ini. Santri bukan penumpang gratis di negeri ini. Tapi justru Indonesia merdeka. Indonesia dipertahankan kemerdekaannya itu tidak lepas daripada peran santri yang ada di Indonesia ini. Dulu santri dimarginalkan, dulu santri dipinggirkan, seolah-olah santri itu adalah anak tiri, seolah-olah santri itu tidak punya peran di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi alhamdulillah 9 tahun sudah setelah adanya Kepres nomor 22 2015 ini, di sana ada pengakuan negara, pengakuan pemerintah, sehingga tanggal 22 Oktober itu dijadikan Hari Santri Nasional, yang tujuan utama Hari Santri Nasional ini diberlakukan ataupun diperingati, tujuannya adalah untuk memberikan peringatan bahwa peran santri ini adalah sangat bagus dan sangat di depan di dalam rangka memproklamirkan negara Republik Indonesia dan juga mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 22 Oktober ini bukan hanya sekedar tanggal yang tidak punya sejarah, tetapi tanggal 22 Oktober ini adalah tanggal yang sangat bersejarah, yang di sana peran kiai, peran santri di dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia
itu adalah dibuktikan setelah pemerintah pada saat itu galau. Baru saja 2 bulan Indonesia diproklamirkan menjadi negara yang merdeka, tapi tiba-tiba di bulan Oktober musuh-musuh Indonesia, penjajah-penjajah Indonesia kembali datang ke Indonesia melalui Surabaya. Belanda pada saat itu mendompleng dengan pasukan tentara sekutu ataupun ikan. Pada saat itu Bung Karno memanggil Jenderal Sudirman untuk membicarakan apa yang kita harus lakukan. Indonesia baru 2 bulan merdeka, tapi mereka kembali datang untuk menjajah Indonesia. Pada saat itu Jenderal Sudirman mengatakan kita harus minta fatwa ulama. Maka pada saat itu Bung Karno memerintahkan untuk minta fatwa daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang waktu itu adalah Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Pada saat itulah Kiai Hasyim Asy'ari mengundang para alim ulama seluruh Jawa dan Madura, dimulai dari tanggal 21 sampai tanggal 22 Oktober. Mereka berkumpul di Surabaya, Jawa Barat, Banten. Pada saat itu diwakili oleh Kiai Haji Abbas dari Buntat Cirebon. Datanglah di sana, dan ternyata pada tanggal 22 Oktober itu lahirlah resolusi jihad yang diinisiasi oleh para alim ulama ini. Isi daripada resolusi jihad itu adalah mewajibkan rakyat Indonesia dengan bahu-membahu untuk mengusir penjajah di Indonesia ini. Mereka yang tinggal sekitar 95 km dari penjajah yang masuk kepada daerahnya, maka dia wajib untuk berjihad fisabilillah. Kalau umpama dia gugur, maka gugurnya itu adalah mati dalam keadaan mati syahid. Resolusi jihad ini dikumandangkan melalui radio, dikumandangkan dari satu santri ke santri yang lain, dari satu pesantren ke pesantren yang lain, sehingga dengan adanya resolusi jihad ini memicu dan memotivasi para santri-santri yang tadinya mereka belajar agama keluar dari pesantren dengan membawa senjata apa adanya untuk mengusir penjajah dari negara yang sudah dimerdekaan ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November, sehingga kita mengenal 10 November itu adalah Hari Pahlawan. Banyak yang berguguran, santri-santri banyak yang berguguran. Yang perlu diingat bahwa tidak mungkin akan terjadi 10 November itu kalau tidak ada resolusi jihad. Resolusi jihad itu adalah atas inisiasi daripada kiai-kiai dan santri-santri yang ada di Indonesia ini. Maka untuk itulah, dengan adanya 10 November, dengan adanya resolusi jihad, akhirnya penjajah pun lari tunggang langgang dari Indonesia ini, dan mereka tidak berani untuk kembali menjajah negara Republik Indonesia. Kita sangat bangga, saudara, kalau seandainya santri ini masih diakui perannya. Tentunya setelah adanya resolusi jihad ini, dan resolusi jihad ini dijadikan sebuah monumen untuk peringatan Hari Santri. Alhamdulillah, pelan-pelan akhirnya negara itu betul-betul memposisikan santri adalah bangsa ataupun komunitas masyarakat yang dimuliakan.
sehingga dibuat undang-undang khusus pesantren, dibuat juga sebuah undang-undang ataupun juga keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama bahwa santri-santri salafiyah pun itu adalah disamakan jenjang pendidikannya dengan jenjang pendidikan yang lain. Mereka boleh untuk memasuki perguruan tinggi manapun dan prodi manapun, bahwa santri-santri ini bisa diterima. Artinya santri Indonesia itu sama kehidupannya dengan pelajar-pelajar yang lain yang mereka mengikuti jenjang-jenjang pendidikan seperti yang dialami sekarang ini. Bahkan TNI, Tentara Nasional Indonesia pun membuka jalur khusus untuk para santri jika mereka berkenan untuk memasuki militer. Mereka siap dari santri manapun kalau memenuhi persyaratan. Mereka lebih mengutamakan alumni-alumni pesantren yang ada di Indonesia ini. Untuk itulah anak-anakku, kita patut bersyukur. Jangan kalian galau lagi menjadi santri. Jangan kalian takut lagi menjadi santri. Kalian mempunyai kelebihan, kalian mempunyai skill. Berjuanglah di negeri ini. Orang tidak akan melihat dari mana Anda. Yang penting Anda mempunyai kelebihan, Anda berkiprah di negeri Indonesia. Itu sudah diakui bahwa